Pernahkah kalian berpikir kenapa setiap orang mempunyai kendaraan mobil atau motor impian? Karena melalui benda tersebut kita bisa mewujudkan imajinasi kita sebagai bagian bentuk ideal menurut versi kita. Menjadi saksi hidup menemani kita setiap momennya, dari suara mesin yang meraung pas kamu gas pertama kali, sampai momen sunyi di parkiran waktu kamu lagi sendirian mikirin hidup. Dan tanpa kita sadar, selama lebih dari 100 tahun manusia bikin mobil makin cepat, makin nyaman, makin pintar. Tapi dibalik semua itu, sebenarnya kita cuma lagi nyiptain versi lain dari diri kita sendiri. Karena mobil itu nggak pernah netral. Cara kita bikin, cara kita pakai, sampai cara kita ngomongin mobil, semuanya nyeritain siapa kita sebagai manusia. Jadi, hari ini kita nggak cuma ngomongin teknologi otomotif, kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam, bagaimana mobil tumbuh bareng manusia, dari masa mesin uap sampai era mobil otonom. Dan mungkin di akhir video ini kami bakal sadar bahwa evolusi mobil itu sebenarnya adalah evolusi kita sendiri, dan ini sebagai salah satu bentuk kecil perkembangan teknologi yang tercipta untuk mempresentasikan siapa diri kita. Dari pembuatan pertama ini, orang-orang mulai memiliki fantasi dan ambisi sendiri tentang kendaraan ini. Mereka menginginkan lebih, tidak sekedar bisa jalan, apalagi memiliki masalah berat, lambat, dan berisiknya minta ampun. Seiring berjalannya waktu, layaknya seperti anak kecil yang baru saja belajar jalan, mesin-mesin ini pelan-pelan belajar tumbuh, memiliki banyak perkembangan dari berbagai tampilan maupun spesifikasi mesinnya. Sampai pada tahun 1886, Carl Benz bikin mobil pertama beneran, Benz Patent Motorwagen, 3 roda, kecepatannya cuma 16 km per jam. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Mobil pertama bukan cuma soal teknologi, tapi soal ambisi. Ambisi manusia buat ngerasa bebas. Dari situ lahir brand-brand yang kita kenal sekarang. Ford, Mercedes, Peugeot, semuanya punya satu impian yang sama, bikin manusia bisa bergerak sejauh mungkin, secepat mungkin. Waktu itu sampai sekarang, mobil bukan cuma mesin, dia simbol status, simbol kebebasan, dan simbol masa depan. Masuk ke abad 20, dunia berubah cepat. Henry Ford datang dengan ide revolusioner, mass production. Mobil nggak lagi cuma buat orang kaya, semua orang bisa punya. Di sini, mobil mulai jadi simbol identitas. Cowok beli mobil biar terlihat gagah, cewek beli mobil biar bebas, keluarga beli mobil biar bisa jalan-jalan bareng. Dan tanpa sadar, mobil mulai mencerminkan siapa kita di jalanan. Tapi di sisi lain, manusia mulai kecanduan kecepatan. Mobil makin kencang, mesin makin besar, desain makin garang, seolah dunia jadi ajang pembuktian ego. Balapan muncul dari jalanan kota sampai sirkuit, seolah dunia legendaris. MotoGP, Formula One, Le Mans, semuanya jadi panggung tempat manusia ngelawan batasnya sendiri. Tapi ironisnya, di balik semua kemajuan itu muncul polusi, kecelakaan, dan kerakusan bahan bakar. Disinilah kita mulai sadar, semakin canggih mesin kita, semakin kompleks juga sisi manusia yang muncul. Kita nggak cuma bikin mobil jadi lebih cepat, tapi juga bikin dunia lebih panas. Kadang dalam setiap inovasi ada jejak keserakahan yang ikut terbentuk. Lalu datanglah titik balik. Dunia mulai lelah dengan polusi dan ketergantungan pada bensin. Mobil listrik muncul bukan karena gaya-gayaan, tapi karena kesadaran. Tesla jadi pionir yang ngegas tren baru. Mobil yang gak lagi ngeluarin asap, tapi tetap bisa ngebut. Tapi menariknya, ini bukan cuma tentang teknologi, ini tentang manusia yang belajar bertanggung jawab. Kita mulai sadar bahwa mobil yang kita kendarai itu juga punya dampak buat bumi yang kita pijak. Disinilah muncul konsep baru, smart mobility. Mobil sekarang bisa mikir sendiri, parkir sendiri, bahkan ngingetin kamu kalau kamu lupa isi daya. Dan lucunya, mobil sekarang jadi kayak cermin kehidupan modern kita. Semuanya harus smart, efisien, dan saling terkoneksi.
Tapi sadar nggak sih, makin pintar mobil kita, makin kita kehilangan satu hal, rasa terhubung. Dulu, nyetir manual bikin kita ngerasa nyatu sama mesin. Sekarang, cukup pencet tombol. Mungkin teknologi bikin hidup lebih mudah, tapi juga lebih jauh dari makna aslinya. So, kesimpulannya adalah, karena di balik setiap roda yang berputar ada kisah manusia yang terus belajar tentang arah dan makna. Mobil mencerminkan sifat kita, ambisius, cepat bosan, pengen bebas, tapi juga gampang terlena. Dulu kita pengen mobil yang bisa ngebut, sekarang kita pengen mobil yang bisa mikir. Tapi mungkin yang kita butuhin sebenarnya bukan itu semua. Mungkin kita cuma pengen bergerak secara fisik dan batin. Mobil mengajarkan kita tentang perjalanan, bukan cuma soal sampai tujuan, tapi proses di tengah jalan. Karena di balik kemudi kita belajar tentang kesabaran, kendali, dan arah. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, dunia otomotif itu sebenarnya cerminan dunia manusia, selalu bergerak maju, tapi kadang lupa berhenti dan menikmati pemandangan. Jadi, lain kali kamu nyalain mesin dan melaju di jalanan sepi, ingatlah, mobilmu itu bukan sekedar alat, itu adalah versi kecil dari dirimu sendiri, yang terus mencari jalan tanpa benar-benar tahu kemana akhirnya akan tiba.